dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dengan ucapan ucapan dan basmalah tadi, salam dan basmalah tadi kita buka sesi yang kedua pada sesi yang kedua pada hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada hari yang bertugas pada hari ini sebagai moderator adalah Pak Haji Ahmad Waluyo, kemudian sebagai kemudian presiden sebagai presiden adalah Ibu Susilawati, dan sebagai host saya sendiri sendiri Yani Cayang. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator Pak Haji Ahmad Waluyo untuk memandu jauhnya presentasi pada hari ini. Kami persilakan Pak Haji. Terima kasih Pak Yani telah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera kita semua. Bapak, para Ibu yang saya banggakan pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala ridhonya dan karunia-Nya. Kita bersama-sama dapat kembali silaturahmi bertatap muka melalui video conference ya, pada kegiatan VCT 6 Jabar untuk kelompok 6 sesi kedua. Tadi pagi telah kita ikuti sesi pertama sebagai moderator yaitu Pak Ahmad Waluyo, saya sendiri, dan kini sesi kedua untuk kelompok kami itu yang dimulai jam 10.30 dan berakhir jam 11.30. Itu antara dua kegiatan, yaitu pemaparan dan yang kedua tanya jawab. Yang kedua setengah jam. Untuk pemateri yang kesempatan ini, yaitu materinya untuk adalah seorang guru di lingkungan di Kabupaten Cirebon, itu tepatnya di SMA Negeri 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Sehari-hari beliau sebagai guru mata pelajaran ekonomi sesuai dengan latar belakang beliau, yaitu sarjana ekonomi yang didukung pendidikan magister pendidikan. Siapa dia? Yaitu Ibu yang terhormat Ibu Yanti Susilawati, SE, sarjana ekonomi MPD. Itu akan mengambil tema budidaya ajola untuk pakan alternatif unggas dan ikan juga, dan sebagai bahan pupuk organik. Ini mari kita simak, kita ikuti bersama-sama. Sudah barang tentu bisa kita ambil manfaat dari pemaparan ini, terutama bagi Bapak Ibu yang hobi beternak maupun bercocok tanam, ya setidaknya bercocok tanam kecil-kecilan di depan rumah lah, ataupun unggas kecil-kecilan di belakang rumah, ya. Itu apalagi mengisi kekosongan di hari-hari kita
dalam suasana kabung ini, ya itu perkembangannya virus corona. Baik, Bapak sekalian, tidak akan lama, mari kita ikuti pemaparan beliau dan terima kasih sudah masuk ini instruktur kita, Bapak Ahmad Yani. Bapak, saya jawab assalamualaikum. Tadi Bapak menyampaikan wassalamualaikum, ya. Waalaikumsalam Pak, mangga. Selamat hadir Pak di sini. Mangga, para terhormat Ibu Yanti Susilawati, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator, Haji Walid. Untuk mempersingkat waktu, akan saya langsung saja masuk ke materinya, yaitu seperti tadi Pak Haji Waluyo sudah sampaikan, saya akan membahas tentang budidaya azolla. Mungkin untuk sebagian orang masih bingung apa itu azolla, ya. Mungkin sebagian orang juga sudah paham tentang. Jadi kenapa mungkin kalau dilihat dari background-nya tadi seperti moderator sampaikan, saya adalah guru ekonomi, tapi membahasnya tentang budidaya. Di sini walaupun tentang budidaya, tapi saya tetap melihatnya dari kacamata ekonomi. Awal mula saya tertarik dengan azolla ini karena di lingkungan saya rata-rata itu setiap keluarga itu mempunyai ternak, yaitu unggas, ya, entah itu ayam, bebek, entong, gitu ya. Nah, pada situasi seperti ini itu kebanyakan mereka mulai repot dengan pakan. Nah, salah satu solusi supaya pakan yang murah tapi sehat, misalkan untuk ayam itu produksi telurnya bagus karena kuning telurnya lebih orange lagi gitu. Makanya azolla inilah sebagai alternatifnya. Ini akan saya coba untuk memaparkan tentang azolla ini. Bisa? Belum. Sudah terlihat belum Bapak? Belum ya? Oh, belum? Belum ya. Silakan. Oh, masih belum nih? Sudah terlihat belum ya? Belum. Kenapa belum? Bentar. Sudah terlihat belum Pak? Sudah. Alhamdulillah. Ya, di sini kita akan bahas tentang penyediaan alternatif azolla ini. Oke. Kenapa tadi seperti awal saya bilang tertarik dengan azolla? Latar belakang awalnya adalah umumnya tadi bingung gitu, gimana ya kasih pakan untuk unggas atau untuk ikan, karena biayanya tentu tinggi. Nah, azolla ini sebetulnya mudah dikelola atau mudah tumbuh, karena kalau kita lihat mungkin kalau yang bapak-bapak atau ibu yang tinggalnya kampung seperti saya ini mudah lihat sawah. Kalau bahasa saya selalu rumah saya itu mewah karena sawah. Sebelum masuk rumah kanan kirinya memang betul-betul sawah.
Jadi azolla itu sebetulnya mudah tumbuh di tempat-tempat yang basah seperti di sawah tersebut. Tapi petani banyak yang belum paham bahwa itu adalah bisa menjadi sebagai alternatif pakan mereka, pakan unggas atau bisa juga sebagai bahan pupuk organik. Nah, mengapa azolla? Apa sih kelebihannya azolla? Kalau kita lihat sepintas dari gambarnya, mungkin Bapak Ibu, oh iya ya itu tuh sepertinya saya pernah lihat deh pohon yang kayak gitu ya. Nah, untuk sebagian orang kalau dengar kata azollanya mungkin asing, tapi begitu lihat tanamannya, kalau kita misalkan ada kolam yang kemudian tidak terawat, biasanya tumbuh nih azolla gitu ya. Nah, yang warnanya hijau-hijau seperti itu. Kemudian apa sih potensinya azolla itu? Azolla ini tumbuhnya di air dan cepat sekali tumbuh. Sekali tanam, misalkan kita nanam azolla itu 1 kilo, dalam 24 hari bisa menjadi 21 kilo. Itu hanya untuk 1 kolam saja. Bayangkan kalau misalkan kita memilikinya, misalkan 1 kolam bisa langsung jadi 2 kolam. Maksudnya disiapkan 2 kolam dulu, 1 kolam untuk membiarkan, nanti pindahkan dalam waktu 24 hari itu bisa penuh 2 kolam tersebut. Nah, kemudian produksi biomasa kehijauannya itu antara 1 sampai 3 kilo per meter kubik. Ya, jadi kemudian lagi azolla ini mempunyai kandungan protein yang tinggi, yaitu 23,28% dan kalorinya itu 2000 kakal per kilogram keringnya. Mengandung asam amino lengkap, juga dapat dipanen setiap hari ya. Ini untuk itik, ayam, entok, pokoknya bagus banget, bisa menjadi alternatif. Kemudian kandungan nutrisi azolla itu seperti yang sudah saya tayangkan di sini, pokoknya pada dasarnya azolla itu dibandingkan dengan pakan yang lain itu lebih tinggi karena mengandung protein yang lebih tinggi dan seratnya itu juga lebih kasar. Apa manfaat azolla untuk ikan? Kalau tadi kan untuk gas ya Bapak Ibu. Nah, untuk ikan biasanya ikan itu pasti suka, makanya kalau ada azolla itu kolam itu lebih mudah gitu tumbuh di situ. Jadi ikan itu lebih mudah mendapatkan makanannya. Di samping itu juga kandungan oksigen di bawah airnya itu lebih bagus untuk ikan. Jadi lebih bersih dibandingkan kalau kita tidak memberi azolla di atasnya. Tapi untuk nila misalnya bisa mengganti pelet itu sampai 50%. Jadi dalam 90 hari kalau misalkan kita kasih makan ikan nila ini, bisa bobotnya itu naik 39% dibandingkan kalau kita pakai pelet. Kemudian untuk gurami lele juga daya tahan hidupnya lebih bagus dibandingkan menggunakan pelet. Jadi bobot ikannya ya Bapak Ibu kalau pakai azolla itu lebih berat. Jadi misalkan sebelum pakai azolla misalkan pakai pelet, bukan pelet buat melet ya Bapak Ibu, maksudnya pelet pakan ikan gitu, jadinya lebih cepat berat. Nah, ini hasil penelitian pakan ikan nila setelah 90 hari sebelum dan sesudah menggunakan azolla. Untuk entok atau pokoknya unggas, jadi kalau misalkan ibu atau bapak biasa memberi makan unggasnya itu pakai dedek ya, kalau orang kita Cirebon bilang pakai dedek itu, jangan langsung kita 100% menggantinya dengan azolla, tapi harus bertahap. Jadi misalkan dedeknya separuh, azollanya separuh. Nanti besoknya lagi, hari-hari kemudiannya lagi, dedeknya dikurangin, azollanya ditambahin, sampai terbiasa akhirnya menjadi 100% pakannya itu azolla saja. Nah, jadi untuk semua, untuk unggas itu pemberian makan azollanya seperti itu. Jadi bahasa kita mah diadaptasikan dulu gitu supaya tidak kaget kalau langsung dari
langsung kita kasih makan ganti azolla barangkali tidak suka. Tapi biasanya unggas itu pasti suka makan azolla. Nah, manfaat yang lain itu tadi seperti awal saya bilang, kuning telurnya itu lebih bagus untuk pakai kalau makan pakai azolla, lebih oranye ya. Kemudian produksi telurnya juga lebih cepat, menstabilkan. Nah, ini pembandingan antara penggunaan pakan itik dengan azolla kalau dengan tidak pakai azolla. Pertama di kuning telur ya. Kalau kuning telur itu lebih bagus itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang warna oranye banget oranye gitu, bukan pucat ya. Nah, ini adalah perbandingan atau diagram antara penggunaan azolla dan tidak pakai azolla. Begitupun untuk produksi telur itik atau hen-day egg. Jadi telurnya itu lebih cepat bertelur gitu istilahnya kalau kita ngasih pakan pakai azolla dibandingkan dengan bukan pakai azolla. Jadi misalkan biasa ayam itu bertelur berapa hari gitu ya, ini lebih cepat lagi. Jadi kuantitasnya akan lebih banyak. Di samping kuantitasnya lebih banyak, tentu kualitasnya juga akan lebih baik. Nah, ini adalah diagram atau fluktuasi produksi telur saat menggunakan azolla dan saat belum menggunakan azolla. Jadi kalau kita lihat sepintas ya Bapak Ibu, terlihat banget agak istilahnya signifikan. Jadi azolla itu di samping murah, mudah didapat, kita tinggal nyiapin kolam saja, sudah bisa menghasilkan azolla tanpa harus mencari pakan ke toko atau ke warung untuk membeli pakan ikan atau unggas. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kuning telur itu yang paling bagus adalah yang warnanya oranye itu oranye banget. Nah, tanpa azolla itu kuning telur bukan jadi betul-betul warnanya kuning bukan orange, sedangkan yang protein tinggi adalah apabila kuning telur itu warnanya bukan kuning tapi orange seperti yang tampil di slide yang Bapak lihat. Nah, kita bandingkan ya Bapak, kalau biasanya ibu-ibu lebih paham ya warna. Nah, yang warna yang paling atas kiri itu tidak sehat gitu ya, jadi kalau bisa jangan dikonsumsi karena tidak baik. Nah, yang paling bagus itu adalah yang warna kekuningan ke oranye-oranyan seperti ini. Kalau dilihat dari gambar ini gampang kan Ibu Bapak, tinggal ambil dari kolam yang kita budidaya si azolla itu, kita pindahkan langsung kita share, kita bagikan ke unggas-unggas kita, karena unggas itu lebih suka dengan azolla dibandingkan dengan istilahnya ya, karena fresh, seger gitu ya, samping mudah, jadi kita tidak repot harus membeli di mana, di samping rumah kita. Tidak harus kolam itu besar, yang penting ada ruang supaya azolla itu tumbuh, karena azolla itu tumbuh di air. Yang perlu diingat, airnya nggak boleh tinggi-tinggi kan, yang supaya azolla masih akarnya itu masih bisa menyentuh ke bawah. Nah, ini pengganti sebagai pakan entok tadi, sebagai pengganti pakan yang ya. Jadi saat diberi azolla ini, entok itu lebih cepat beratnya, lebih gemuk. Jadi kalau misalkan dengan pakan yang lain itu bisa beratnya tidak akan signifikan lebih berat. Tapi kalau ibu-ibu biasa jangan makan azolla, nanti tambah gemuk ya berarti. Lanjut lagi. Nah, menghemat pakan itik. Nah, jadi kalau misalkan kita beli pakan itik itu kan lumayan, itu harganya kan lumayan itu harganya ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, pakai azolla itu kita tidak pakai biaya, yang penting kita sabar. Jadi di halaman kita sediakan kolam, sebelah kita siapkan untuk unggas atau itik kita. Ini contoh dari budidaya azolla. Jadi
akan mudah karena begitu kita tanam 20 hari setelah tanam itu langsung penuh itu. Pokoknya 2 hari, kepala sehari itu 2 kali bisa panen, bisa untuk pakan unggas kita. Jadi lebih mudah seperti ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lebih hemat, terus ternak kita juga cepat gemuk, hasilnya juga kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus. Jadi dilihat dari kuantitas dan kualitas semuanya baik. Ya, demikian paparan dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga. Saya untuk terima moderator. kasih Ibu Yanti memaparkan buku tema daya azola akan makin unggas ikan, dan tentunya ini sungguh tadi apa yang beliau sampaikan ini sudah barang tentu bisa diambil manfaatnya, hikmahnya, terutama bagi Bapak Ibu yang belum ataupun sudah mengadakan ternakan atau pertanian di rumah atau lingkungannya, karena ini sebuah alternatif daripada pakan baik ayam maupun unggas maupun ikan. Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan dari para partisipan. Nah, ini ada pertanyaan Ibu Susi, mohon dijelaskan. Itu apakah azola ini berbahaya untuk manusia? Ini bagaimana? Barangkali pemainnya kita mengembangkan, ya menanam lah begitu ya. Nah, takut apakah ini racun apa tidak ini barangkali gitu Bu ya. Kadang-kadang kalau kita yang belum tahu mah kan khawatir begitu. Kalau sudah ada penjelasannya, maka Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus terang saja kalau untuk manusia saya belum berani nyoba ya Pak. Tapi itu khusus untuk hewan ternak atau ikan. Barangkali Pak Haji Waluyonya mau mencoba dulu. Mangga. Ini kan sebagai alternatif untuk pakan gas dan ikan saja. Terima kasih. Kalau untuk terima kasih. Paling tidak untuk kita terlibat pemain pegang ataupun di mana Bu, atau ini berpengamanan itu maksudnya tuh tangan polis lobong bagaimana ya seperti itu maksudnya. Karena lagi COVID. Terima kasih Pak Haji. Karena lagi COVID ya, jadi kita megang apapun tuh takut ya. Iya. Insya Allah tidak masalah Pak Haji, karena kalau ini kan kita tanam sendiri, kemudian kita kelola sendiri, berarti sehat insya Allah. Kecuali bapaknya beli azola dari seseorang, berarti kan kita tidak tahu karena yang mengelolanya itu apakah sehat atau tidak. Tapi kalau ini kan saran saya, peternak itu di samping berternak gas atau ikan juga membudidaya azola sebagai alternatif pakannya untuk lebih berhemat dalam pemberian pakan atau pembelian pakan maksudnya. Jadi karena azola ini akan sangat bermanfaat baik secara kuantitas maupun kualitas untuk ternak yang kita pelihara. Itu saja Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Haji, punten.
Ini tadi kan Bu Yanti menyebutkan katanya untuk ibu-ibu nggak usah makan ini takut nantinya kegemukan. Makanya ada pertanyaan berbahayakah untuk manusia gitu. Jadi jangan sampai kita makan azola rasanya seperti apa kalau misalkan enak seperti selada air gitu kan. Kalau kita makan enak gitu. Tapi ternyata menggemukkan gitu. Nah, itu kan salah satu efek samping dari azola itu gitu. Nah, apakah hal itu berbahaya untuk manusia itu di situ maksudnya. Kalau misalkan membuat kegemukan ya kita kasihkan aja ke orang-orang yang pengen gemuk gitu kan, nggak usah beli ini ya kan ya Pak Haji gitu kan ya. Ya gitu Pak Haji. Nah, Udah. Terima kasih dari nambah penjelasan, dan tadi mungkin sudah dijelaskan, belum mencoba ya Ibu Yanti. Ya barangkali selanjutnya. Kalau saya sih nggak mau gemuk Pak, jadi nggak mau nyoba. Yang lainnya. Nah ini ada lagi Bu, untuk diberikan kepada ternaknya. Ini apa langsung basah mengambil dari kolam itu apa? Alangkah baiknya dijemur dulu atau gimana bagusnya Bu? Jemur supaya kering, supaya mana yang baik yang bagaimana Bu? Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Terima kasih untuk yang bertanya. Seperti tadi di slide yang sudah saya tampilkan, bahwa ajola itu diberikan pada saat masih fresh, karena ternak itu paling suka pada saat masih sehat, gitu, masih fresh. Gitu. Jadi itulah baiknya atau positifnya dari azola ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah harus mengeringkan dulu, atau misalkan harus mengelola supaya menjadi seperti apa. Jadi dari kolam yang Bapak Ibu sudah siapkan langsung bisa lempar ke pakan untuk unggas itu udah langsung beres. Jadi tidak merepotkan. Kan kalau kita pakai pakan biasa itu kan harus beli dulu ke toko atau kemudian setelah itu diaduk-aduk dulu, jadi lebih repot lagi. Oh ya, berarti langsung Bu ya? Iya langsung. Terima kasih. Basah-basah Bu ya berarti ya? Iya betul. Jadi masih fresh lah ini. Terima kasih atas jawabannya Bu. Bu ya lagi ini bahan kita untuk bisa mencoba di rumah. Ada lagi Bu nih? Nah ini ketertarikan mungkin sangat tinggi bagi kita nih. Coba. Namun Bu ada kebingungan ini mendapatkannya tuh di mana ya itu belinya tuh begitu. Terima kasih. Apa di toko pertanian, apa di toko peternak, apa di toko bangunan gitu. Iya, terima kasih Pak. Jadi ajola itu seperti tadi saya bilang sebetulnya banyak di sawah-sawah tuh Pak. Saya kan bilang tuh rumah saya kebetulan mewah ya Pak. Mepet sawah, jadi mau masuk ke rumah saya kanan kiri sawah. Jadi kalau di situ misalkan di sawah itu Bapak menemukan pohon atau tumbuhan azola berapa saja kemudian taruh di kolam, akan cepat Pak, dalam 1 hari itu sudah akan penuh gitu loh. Jadi tidak butuh, kalau misalkan kita tumbuhan yang lain itu kan butuh proses dalam pemeliharaan atau apapun, ini mah dicemplungin aja pokoknya di kolam udah beres. Yang penting pemberian air kolam itu jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti busuk gitu. Jadi supaya akar dari azola itu masih bisa menyentuh tanah supaya bisa tumbuh. Karena azola ini sebetulnya tumbuhan air seperti kayak teratai gitu. Tapi kalau teratai itu kan mengapung banget gitu. Tapi kalau azola akarnya itu harus bisa agak menempel di tanah. Terima kasih Pak. Bisa harapkan mencoba. Halo?
Ya, ya. Halo? Ya. Dengan seperti itu mudahnya ya. Berarti kita bisa jalan-jalan ke sawah ya gitu. Walaupun satu tanaman bisa dicoba, nanti bisa beberapa hari berkembang dengan pesat ya Bu, gitu ya. Betul. Tadi dalam pemaparan saya lihat dalam sekian hari langsung penuh ya. Langsung penuh. Ya. Betul bisa menghemat biaya. Iya. Jadi silakan langsung coba. Kalau tidak repot-repot langsung aja ambil langsung disebar ya. Tidak mesti dijemur dan sebagainya. Makanya disebut alternatif ya Pak. Bagus. Tidak mesti dijemur dan sebagainya. Ya. Yang lainnya Yang lainnya barangkali ada. Oh ini lagi Bu nih. Tadi untuk bahan pupuk organik belum disinggung-singgung Bu. Ini tadi. Iya. Lupa saya tadi makanya jelaskan Bu ini. Semangat karena pertanyaannya saya lihat itu sudah mulai banyak ya. Jadi saya pengen langsung itu saja. Jadi kalau untuk pupuk ini kan sebagai bahan dasar. Jadi bukan betul-betul pertama sebagai organik. Jadi kan kita bayangkan saja kalau pupuk organik kan dari daun-daun sampah yang terurai. Nah, azolla itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau didiamkan busuk itu bisa menjadi salah satu pupuk organik. Maksudnya seperti itu, Pak Haji. Ya, terima kasih. Berarti ya mungkin bisa jadikan bahan fermentasi Bu ya, gitu ya, atau pupuk kompos begitu. Yang mana beberapa waktu dia bisa mengandung ada organ-organ itu organik untuk bahan pupuk. Ya, terima kasih cukup jelas. Bapak Ibu sekalian, partisipan ini atau mungkin ini sudah hadir nih Pak Ahmad Yani, barangkali mau disampaikan Pak Yani, silakan. Halo. Kosmos, kamu buka Pak Yani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Marjani. Waalaikumsalam. Apa masih monitor? Waalaikumsalam. Ya, mengapa barangkali ada yang mau sampaikan Pak atas pemaparan tadi Bu Yanti? Ya. Oh iya ya. Ini Bu Yanti Mengapa? tadi pemaparannya bagus sekali, materinya juga. Pak Waluyo juga memoderatori acara ini dengan baik. Untuk merekam udah 2 orang ya? Iya, perekamnya. Alhamdulillah. Tinggal Pak Mukyani dan Pak Yogi merekam. Iya. Untuk presentasi untuk Bu Yanti, kalau misalkan untuk lebih bagus lagi itu ditambahin video-video gitu. Misalkan video azolla dalam bentuk bergerak gitu tuh disisipkan ke PowerPoint itu. Iya. Petani Pak ya, petani yang sedang menebar ya. Iya. Terus pertumbuhan azollanya juga bisa dimasukin dalam bentuk video ke PowerPoint. Iya. Itu nanti untuk presentasi berikutnya aja buat nanti barangkali buat diseminasi gitu. Iya Pak. Ya. Tapi tadi udah bagus kok PowerPoint. Udah Pak, desainnya udah bagus, desain Iya. PowerPoint. Sudah Pak Yani? Iya udah gitu aja. Masih ada? Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad Yani yang pertama sudah memonitor hadir pada kesempatan ini, dan terima kasih tadi atas saran untuk Ibu Yanti berikutnya, bahwasanya beliau sampaikan dalam pemaparan tadi alangkah baiknya andaikan disertai dengan gambar bergerak atau video supaya lebih jelas, nampaknya artinya nyata gitu. Mungkin saja seorang petani atau penanam itu sedang menebarkan pada ternaknya atau mulai dari awal penanaman azollanya dan sebagainya ini. Itu Bu Yanti pemaparan sampai arahan dari Bu
Pak Ahmad Yani barangkali ada sampaikan oleh Bu Yanti. Halo Bu Yanti. Ya, terima kasih Pak Ahmad Yani atas masukannya. Nanti saya perbaiki lagi insya Allah ya, karena ini memang waktu yang saya punya juga amat sangat terbatas. Di samping alasan yang sebenarnya masih sayanya juga ada gaptek ini Pak, jadi masih beraba-raba. Terima kasih, nanti saya coba untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, masih ada. Enggak. Halo, Pak Nana, halo. Pak Nana, halo, Assalamualaikum. Apa masih monitor, Pak Nana? Ya, rupanya sedang meninggalkan laptop atau HP-nya. Pak Nana ini Dan orang Dharma ini. orang Dharma. Ya. Tentu nih orang Dharma ya banyak juga nih yang guru-gurunya kreatif Pak di sana, selain tugas mengajar, mungkin di sore harinya atau hari luangnya ini Pak membudidaya ikan ataupun unggas. Nah ini sebuah alternatif yang disampaikan oleh Pak Yanti, sangat Bu Yanti bermanfaat sekali ini. Dan yang paling krusial adalah menghemat ya, menghemat pakan yang sekiranya kita banyak beli jauh lagi, harus banyak, apalagi yang ternaknya banyak, ini sangat repot sekali gitu. Kalau yang ternaknya sedikit mah gampang gitu ya, tidak memberatkan. Yang banyak bisa bahan alternatif nih, bisa meringankan beban untuk biaya pakannya. Ya Pak Nana, halo, Assalamualaikum. Ya. Kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, para partisipan yang saya hormati, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, tentunya kita akhiri saja untuk sesi kita pada kesempatan ini. Yang tadi sebagai presenternya adalah Ibu Yanti Susilawati. Dan kalau ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Yanti untuk budidaya ajola ini, jadi diambil dari segi manfaatnya yang sudah barang tentu bermanfaat. Di antaranya tadi yaitu untuk sebagai bahan pengganti alternatif pakan ya, itu yang tentunya menghemat biaya untuk pembelian pakan ini. Di samping itu, untuk pada hasil daripada unggasnya ataupun pada ikannya, ini bisa meningkatkan nafsu makan ikan ataupun unggas. Tentunya kalau ikan atau unggas semakin bernafsu dalam makannya, tentu akan pertumbuhan juga akan menunjang ya, pertumbuhan badan, gemuknya tadi katakan gemuk, nah itu. Tapi belum dicoba pada manusia itu. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yogi gitu. Insya Allah ikan ataupun unggas akan semakin besar, itu produksinya akan bagus. Kemudian juga ini untuk produksi telur, nah ini untuk unggasnya. Telur tadi dipaparkan beda dengan pakan-pakan yang lainnya. Ini kuning telurnya semakin berwarna kuning, jelas sekali. Terus juga nilai tinggi ya, bermutu tinggi telurnya. Kemudian daya tahan unggas ataupun ikan terhadap penyakit ini sangat kuat. Nah, sebab seringkali peternak ini banyak sekali ya hambatannya itu karena seringnya unggas ataupun ikan terkena penyakit berbagai
Insya Allah dengan asupan pakan Azolla ini daya tahan tubuh ikan terumbu semakin kuat. Kemudian ya pertumbuhan semakin meningkat, semakin banyak, otomatis ya, kalau hal itu terjadi, nafsu makan tinggi, daya tahan tubuh kuat, otomatis pertumbuhan akan meningkat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita coba saja, insya Allah coba. Saya juga ini baru sekali mendengar, melihat dari penyampaian Azolla. Belum nol sekali nih Bu. Mungkin nanti lebih panjangnya setelah acara ini selesai, saya sendiri akan coba ke narasumber Ibu Yanti, akan jauh menanyakan. Kalau saya di rumah kecil-kecil ya itu di belakang ada anak kecil-kecilan, di depan juga ada tanaman, bunga, cabai dan sebagainya. Kemudian ya untuk penampungan Azollanya ya ada kolam kecil begitu, kolam buatan dari bata semen. Insya Allah. Dan juga Bapak Ibu barangkali belum puas ataupun karena waktu dan sebagainya, nanti bisa hubungi Ibu Yanti Susilowati di SMA Negeri 1 Palimanan, ataupun ke rumahnya masih di sekitar Palimanan, tempatnya di Desa Beberan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Demikian kali saya selaku moderator mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan, dan selamat jumpa lagi di lain kesempatan, dan saya serahkan kepada host kita, itu Bapak Dani Cahyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Ahmad Waluyo sebagai moderator, dan juga terima kasih kepada Ibu Yanti Susilowati yang telah menyampaikan presentasi yang begitu menarik dan pengalaman yang baru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan akhirnya saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang telah mengikuti presentasi pada sesi kedua di hari ini tanggal 20 hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020. Terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada yang salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.